Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Beteria Evriani SMMM, selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah manajemen perubahan. Dengan kode mata kuliah MBS 4324 ini, Anda akan diajak untuk sama-sama membahas terkait pertemuan 7 kita, yaitu modul 5, Kepemimpinan dan Budaya dalam Perubahan Organisasi. Perlu saya sampaikan, materi ini terdapat dua komponen, yaitu KB kelompok belajar 1, makna kepemimpinan, kelompok belajar 2, budaya dalam perubahan organisasi, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai yang pertama terkait kepemimpinan. Jadi memang kepemimpinan ini sangat penting, kenapa? Karena memang kepemimpinan efektif adalah kunci dalam menghadapi perubahan dalam sebuah organisasi. Peran ganda pemimpin, jadi pemimpin ini memang perannya bisa sebagai manajer, orang yang mengatur operasional dari sebuah perusahaan, dan juga sebagai leader atau penginspirasi daripada sebuah perubahan. Perubahan dalam apa? Dalam hal di dalam sebuah organisasi tentunya. Apabila kita berbicara terkait tantangan modern ini bagaimana? Ya jelas ya, tidak lepas dari globalisasi, adanya teknologi, dan juga perubahan budaya yang menuntut apa? Menuntut si para pemimpin ini untuk adaptif, untuk responsif terhadap lingkungan seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada tabel terkait kriteria, kemudian kriteria baik si leader maupun manajer. Jadi ada sumber kewenangan. Kalau leader itu informal, formal juga pembagiannya. Kemudian manajer ditunjuk secara formal. Sifat kepemimpinannya bagaimana? Nah, kalau leader ini dapat mempengaruhi pengikut dalam keadaan memiliki atau tidak memiliki kewenangan. Sedangkan manajer dapat mempengaruhi staf melalui apa? Kewenangan dan kekuasaan formal. Selanjutnya, peran leader itu bagaimana? Agen perubahan, open-minded, menghalau masalah, analisis, ya kan? Ada lagi adaptif, nah, memiliki integritas dan visioner. Kalau manajer, peranannya seperti apa? Jadi peran manajerial, pengambilan keputusan, seremonial, dan ada juga perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Kemudian sumber daya yang dikuasai leader seperti apa? Dana, itu pun jika ada. Follower, pengikut, sarana prasarana jika ada. Selanjutnya, kalau manajer seperti apa? Sumber dana yang dikuasainya itu ada yang namanya alokasi dana formal, kemudian staf atau bawahan, dan juga sarana prasarana formal milik daripada sebuah organisasi. Selanjutnya, kelebihan leader itu apa? Dia mampu mempengaruhi keseluruhan followernya atau pengikutnya. Sedangkan manajer mampu menjalankan tugas-tugas manajerial seperti itu. Apabila tadi kita sudah berbicara terkait kelebihan, kalau dari segi kekurangan bagaimana? Dari segi kekurangan, si leader ini tidak ada ikatan formal dengan follower atau pengikut dan dapat ditinggalkan jika tidak percaya lagi. Lain hal dengan manajer. Kalau manajer ini ada yang namanya ikatan formal, staf terkait aturan formal yang berlaku. Seperti itu. Kepemimpinan perubahan. Jadi memang kepemimpinan dalam perubahan, Bapak Ibu, jadi memang pemimpin itu harus mampu yang namanya mengatasi tantangan apa saja perubahan yang terjadi, ya kan? Kemudian mampu menginspirasi orang lain untuk adaptasi. Dan harus memiliki visi dan misi organisasi untuk apa? Menjadi titik tolak dalam mengarahkan si perubahan. Kemudian juga kepemimpinan dalam perubahan itu harus mampu atau berani menghadapi ketakutan akan perubahan dengan dialog dan motivasi. Kita akan berbicara terkait strategi pemimpin daripada perubahan. Yang pertama, membangun kesadaran. Dengan apa? Komunikasi, mengkomunikasikan pentingnya si perubahan tadi. Kemudian mengubah mindset atau mengajak orang berpikir positif tentang sebuah perubahan yang akan diterapkan, misalnya seperti itu. Selanjutnya akan
melakukan atau mengkomunikasikan perubahan dengan sistem apa? Pastinya transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian support, dukungan, dan pengakuan apa? Pengakuan atas keberhasilan, seperti itu. Kemudian apabila kita berbicara terkait kepemimpinan, pasti ada yang namanya gayanya, ya kan? Gaya kepemimpinan perubahan. Nah, definisi gaya kepemimpinan itu apa sih? Baik. Gaya kepemimpinan adalah cara yang diadopsi seorang pemimpin dalam berhubungan dengan pengikutnya. Baik dipengaruhi oleh apa? Karakter si pemimpin itu sendiri, karakter followernya, pengikutnya, kemudian situasi organisasi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Nah, kemudian setelah tadi disampaikan faktor yang mempengaruhi, ada juga tiga faktor utama tadi diruntut lagi. Dari yang pertama ada kepemimpinan, karakter kepemimpinan. Apa yang dinilai? Nilainya sendiri, sikap, pengalaman, motivasi, dan temperamennya, emosionalnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada dua, karakter pengikut. Sama, poinnya yang dinilai adalah nilainya sendiri, sikap, kepercayaan, kekompakan daripada si kelompok, dan situasi organisasi. Apakah tugas, struktur budaya, strukturnya seperti apa, kemudian budayanya, industri maupun lingkungan eksternal dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Selanjutnya, gaya kepemimpinan di era teknologi. Jadi memang revolusi teknologi ini penting. Pentingnya komunikasi digital dan teknologi informasi dalam mengubah strategi dan keberlangsungan atau survive daripada si instansi atau organisasi. Ada lima gaya kepemimpinan era TI. Hal ini dikutip dari DEN 2002 ya. Jadi memang menciptakan rasa lapar. Untuk apa? Untuk perubahan. Dengan dorongan untuk terus berkembang dan berinovasi dengan teknologi informasi. Kemudian, prioritas pada pengembangan TI ini menentukan fokus pada aspek TI yang krusial sekalipun, Bapak Ibu. Nah, kemudian adanya keyakinan dalam pentingnya TI. Jadi pemimpin harus percaya TI ini adalah kunci daripada suatu kesuksesan. Nah, selanjutnya ada yang namanya keterlibatan mendalam. Terkait apa? Ya isu-isu teknologi informasi. Jadi pemimpin ini mengalokasikan waktu. Untuk apa? Dia memahami, kemudian mengembangkan daripada TI tadi. Dan akan dilanjutkan tahap selanjutnya. Apa? Yaitu kolaborasi dengan mitra daripada si TI. Tujuannya apa? Ya jelas, kolaborasi kan pasti membangun ya. Membangun hubungan erat antara organisasi satu dengan organisasi lain, serta juga entitas yang menggunakan teknologi informasi seperti itu. Jadi memang kemampuan pada kepemimpinan efektif itu dapat dilihat dari satu, adaptabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi tanpa kehilangan apa? Identitas diri. Apalagi kemudian integritas, dilihat dari integritas. Jadi kunci untuk memenangkan kepercayaan itu mencakup kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. Tidak lupa ada personalitas. Gaya kepemimpinan ini dipengaruhi apa? Karakter dasar. Apakah dia tipe yang extrovert atau sebaliknya introvert. Jadi memang yang mencerminkan kepribadian daripada si leader atau pemimpin. Dan tidak kalah penting peran istimewa. Jadi kepemimpinan dalam konteks teamwork dengan peran khusus sebagai implementator atau koordinator yang sesuai dengan kekuatan. Seperti itu. Sekarang kita akan berbicara terkait budaya dalam perubahan organisasi. Jadi pengertian budaya organisasi sendiri apa sih? Atau organizational culture ya. Jadi budaya organisasi adalah fenomena dinamis yang terbentuk dari interaksi antara individu, perilaku kepemimpinan, serta struktur dan norma dalam sebuah organisasi. Ini dikutip dari apa? Ini dikutip dari Shane 2004. Jadi budaya organisasi ini mencakup nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang berkembang seiring apa? Seiring dengan sejarah si kelompok dalam suatu organisasi.
Kemudian fungsi budaya organisasi ini apa? Yang pertama adanya mengarahkan perilaku anggota organisasi. Yang kedua, menciptakan identitas dan kebersamaan dalam organisasi. Selanjutnya apa lagi? Dia mempengaruhi komitmen Bapak Ibu, motivasi juga, serta alokasi yang namanya sumber daya. Apabila tadi kita sudah berbicara terkait definisi, juga fungsi, sekarang pentingnya budaya organisasi atau organizational culture itu seperti apa? Jadi, budaya yang kuat berkontribusi pada keberhasilan organisasi dan sebaliknya Bapak Ibu. Kalau budayanya lemah, ya bagaimana mau berhasil? Orang istilahnya tujuan budaya organisasi kan mengharmonisasikan kan yang dalam sebuah organisasi. Kalau tidak ada harmonisasi, bagaimana yang namanya tujuan itu akan tercapai kalau tidak punya satu kesatuan arah, satu kesatuan visi seperti itu. Kemudian kepemimpinan dan budaya saling mempengaruhi. Nah ini, jadi ada korelasi yang erat antara kepemimpinan dan budaya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kinerja atau produktivitas karyawan dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang ada Bapak Ibu terkait ciri-ciri budaya organisasi. Apa saja sih? Gitu kan? Yang pertama ada namanya stabilitas struktural. Jadi budaya ini menciptakan stabilitas dalam kelompok, sulit berubah dan bertahan meski anggotanya berubah. Misalnya dalam sebuah organisasi, ya kan sudah biasanya dalam organisasi tertentu kan sudah ada budayanya sendiri. Apabila nanti ada karyawan atau si pegawainya resign, akan digantikan otomatis dengan pegawai baru. Nah, itu tidak akan merubah daripada budaya organisasi. Makanya ada istilahnya stability struktural, stabilitas. Selanjutnya ada kedalaman. Jadi budaya merupakan aspek terdalam dalam sebuah organisasi yang sering tidak disadari Bapak Ibu. Namun sangat stabil. Iya, banyak yang kurang menyadari bahwa memang budaya organisasi itu sangat dalam loh peranannya dalam organisasi tadi. Tapi memang sebagian orang tidak terlalu sadar atau terlalu apa ya istilahnya aware seperti itu. Kemudian adanya keluasan. Jadi budaya yang mencakup semua aspek organisasi dapat mempengaruhi cara organisasi menangani tugas dan lingkungan. Biasanya juga bisa terkait problem solving kekeluargaan. Misalnya kalau ada masalah kan biasanya sistemnya kekeluargaan dulu loh, seperti itu. Kemudian ada pola atau integrasi budaya. Jadi budaya mengintegrasikan antara elemen-elemen organisasi, baik dari ritual, nilai, perilaku, menjadi apa? Satu kesatuan yang kohesif. Baik, tadi sudah disampaikan, jadi definisi budaya organisasi, Sein 2004, jadi pola asumsi dasar yang dipelajari oleh kelompok atau organisasi untuk mengatasi masalah adaptasi dan integrasi yang valid dan perlu diajarkan kepada semua yang terlibat dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Jadi, hubungan dengan budaya organisasi, kepemimpinan itu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya organisasi. Bagaimana pemimpin sebagai agen yang bekerja melalui budaya untuk membentuk perilaku dan pemikiran anggota organisasi. Nah, pemimpin pendiri memiliki kemampuan signifikan untuk menciptakan budaya organisasi. Pemimpin baru dapat mengubah budaya yang sudah ada jika tidak sesuai dengan visi misi. Jadi jelas budaya, organisasi, dan leadership itu sangat erat hubungannya, sangat erat pengaruhnya. Bahkan leadership mampu mengubah yang tadi yang disampaikan di sini di kalimat ini. Pemimpin baru dapat mengubah budaya. Bisa dirubah budaya organisasi. Selama apa? Selama dia sudah tidak sejalan dengan visi misi organisasi. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kepemimpinan efektif. Jadi terkait erat dengan budaya organisasi yang kuat. Nilai-nilainya seperti apa yang dikatakan kepemimpinan efektif, yang erat juga dengan budaya organisasi yang kuat, ya ini memiliki integritas, kolaborasi, tujuan moral, merupakan kunci dalam kepemimpinan yang efektif, Bapak Ibu.
Ini semua dikutip dari Peterson 2003, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, tidak lupa penjelasan lebih detail. Anda diwajibkan untuk membaca modul kita, modul Essential Manajemen Perubahan MBS 4324, karena di sana sudah terangkum jelas. Dan perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, silahkan dibuka lagi ratnya, kemudian diunduh untuk modul kita. Apabila ada diskusi, tugas, latihan, mohon dikerjakan dengan sesuai waktu Bapak Ibu ya, dan dijawab dengan baik dan hindari dari plagiasi atau copy paste dari jawaban teman-temannya. Usahakan jawaban yang murni dari diri sendiri tanpa harus mengkopas jawaban teman-teman atau rekan mahasiswa lain. Karena memang plagiasi merupakan tindakan yang tidak terpuji. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.